Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mendiseminasikan mengenai program PPKG PJOK 2024, yaitu tentang rencana tindak lanjut saya di dalam program PPKG tersebut. Di sini saya mengambil model pendidikan SEM atau Sport Education Model. Ya, dalam hal ini program yang rencana saya jalankan adalah mengenai Liga Futsal Oplos Kansabro. Ya, baik, saya lanjut. Di sini bahwa program pengembangan kompetensi guru PJOK, ya. Di sini adalah program pengembangan kompetensi guru, ya, tentang PJOK yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, ya. Program ini penting untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas pada siswa. Jadi memang untuk program ini pilot projectnya itu baru guru PJOK, dan selanjutnya mungkin bahasa Inggris itu, Pak. Nah, di sini kita akan berkaitan dengan komunitas belajar sekolah. Oke. Mungkin di lembaga kita juga sudah ada komunitas belajar sekolah. Cuman mungkin kita baru tahapan inisiasi, ya. Jadi di sini tujuan dari KBS, ya, bukan Kebun Binatang Surabaya tapi komunitas belajar sekolah. Di sini tujuannya yang jelas terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Ya. Mengapa kita kok diharuskan membentuk KBS atau komunitas belajar sekolah? Di sini untuk memberikan motivasi belajar kita sebagai seorang guru. Artinya kita walaupun sudah menjadi guru, tetap kita diharuskan untuk terus belajar. Yang berikutnya adalah kesempatan belajar, selanjutnya meningkatkan keterampilan sosial, dan selanjutnya KBS ini dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam mengajar. Yang terakhir adalah meminimalkan ketimpangan kompetensi. Artinya di sini dengan adanya komunitas belajar di sekolah, harapannya itu kita bisa berkolaborasi. Artinya misalnya nanti guru A itu punya kemampuan lebih, bisa menularkan untuk guru-guru yang lain. Sehingga harapannya ketimpangan mengenai kompetensi itu bisa dihilangkan. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya PJOK saja, nanti mungkin bisa apa itu komunitas di bahasa Inggris, di produktif ataupun mungkin di bimbingan konseling dan lain-lainnya. Di sini berkaitan dengan rencana tindak lanjut, nantinya kan saya berkaitan dengan pembelajaran berbasis project, ya. Sebelum saya masuk pada PBL, di sini adalah PBL, pembelajaran yang memerlukan tugas-tugas kompleks yang mana didasarkan pada pertanyaan atau permasalahan yang menantang melibatkan siswa. Jadi di sini nanti ada project, ya, nanti hasilnya sebuah produk pada anak. Karena berupa proyek tadi, ya, maka kita berkaitan dengan kurikulum kokurikuler, ya. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum kan ada intra, ya, ada ekstra, dan juga ada kokurikuler. Nah, artinya kokurikuler di sini adalah program kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan dalam pendalaman kurikulum, ya, meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni, budaya, dan atau bentuk kegiatan lainnya bertujuan untuk penguatan. Jadi karena jika dimasukkan di dalam jam pelajaran, kalau intra itu kan di dalam jam pelajaran, itu tidak memungkinkan, maka perlu adanya sebuah kokurikuler. Ya, misalnya kalau di produktif itu persiapan LKS, kan tidak mungkin bisa mengandalkan di intrakurikuler, maka harus ada kokurikuler, ya. Jadi kokurikuler itu beda dengan ekstrakurikuler, tapi kokurikuler itu untuk pendalaman di tadi yang intranya tadi. Ya, di sini saya masuk pada program yang saya rencanakan, ya, yaitu mengenai Liga Futsal Oplos Kansabro. Ya, di sini dilatar belakangi oleh kita ketahui bahwa olahraga futsal di lembaga kita ya termasuk cabang olahraga yang banyak diminati oleh peserta didik. Ya. Yang berikutnya banyaknya kejuaraan di tingkat pelajar. Memang untuk futsal itu
kejuaraannya banyak sekali. Nah, dan ini kan dengan adanya kejuaraan ini maka kan kita bisa meningkatkan istilahnya itu bargaining lembaga kita dengan mengikuti kegiatan kejuaraan-kejuaraan itu. Ya, misalnya di antar sekolah atau tingkat SMA, SMK. Nah, jadi untuk membentuk tim tersebut perlu adanya seleksi di SMK Negeri 1 Meruntung ini. Ya. Dalam hal ini saya mencoba menggunakan model SEM tadi. Ya. Artinya model SEM tadi, Sport Education Model. Di sini tuh anak-anak kita biasakan atau beri kesempatan untuk bagaimana pertandingan yang sebenarnya. Nah, itu namanya SEM. Jadi nanti dari kegiatan Liga Futsal ini kan ini dengan mempertimbangkan tadi mengenai suara dari anak-anak dan juga pilihan dan juga kepemilikan dari peserta ini. Artinya kepemilikan itu karena ini sudah menjadi usulan anak-anak sehingga anak itu kita harapkan benar-benar memiliki program ini gitu. Sehingga kalau merasa memiliki itu kan anak-anak bisa antusias. Ya. Lanjut mengenai tujuan dari program ini. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini untuk memberikan wadah di dalam menyalurkan minat dan bakat peserta didik di dalam olahraga futsal. Yang kedua, untuk menambah motivasi siswa ya, di dalam olahraga futsal. Dan yang berikutnya adalah dengan adanya Liga Futsal ini dapat membentuk tim futsal ya, yang mana itu ini terdiri dari berbagai kelas. Nah, sehingga harapannya bisa anak-anak bisa berprestasi ya, paling tidak di tingkat Kabupaten Lamongan ataupun wilayah Karisidenan atau Jawa Timur. Ini untuk mengenai tujuan program. Yang berikutnya adalah mengenai capaian. Ya, capaian yang diharapkan dari tujuan program ini. Capaian diharapkan dari kegiatan ini bisa diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11 yang memiliki minat dan bakat di cabang olahraga tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, ya nantinya anak dapat memerankan sebagai tadi mengenai SEM itu kan anak-anak itu kita biasakan dengan iklim permainan yang sebenarnya, artinya pertandingan sebenarnya. Nanti di sini anak-anak bisa memerankan sebagai pemain, bisa menjadi perangkat pertandingan, bisa jadi wasitnya, atau juga jadi juru fotonya. Jadi anak itu latihan memanage dalam sebuah pertandingan untuk memutar tadi liga futsal tadi. Jadi di sini di dalam kegiatan ini, di dalam liga itu, anak-anak itu kita biasakan bagaimana cara menyelenggarakan liga futsal tersebut. Nah, jadi selain jadi pemain juga bagaimana nanti kalau menjadi perangkat pertandingan. Nah, karena kita ketahui di dalam kita memfasilitasi minat dan bakat anak, kan tentunya kan anak tidak akan ada juga yang tidak jadi pemain. Nah, nantinya setelah lulus. Nah, barangkali nanti setelah lulus karena kita membiasakan menjadi wasitnya atau perangkat pertandingan, nanti setelah lulus barangkali dia bisa menjadi wasit di futsal ataupun yang lainnya. Jadi ketika nanti mereka terjun di masyarakat, misalnya ada kegiatan Agustusan, anak-anak kan sudah terbiasa dengan peran tersebut. Ya. Selanjutnya mengenai lini masa, ya. Artinya lini masa ini kegiatan ini maaf ini tidak masuk di sini ya. Jadi lini masa ini rencana kegiatan saya laksanakan di bulan Juli dulu perencanaannya. Nah, bulan Agustus minggu ke-1 saya mensosialisasikan kegiatan pada anak-anak. Ya. Yang ketiga di bulan Agustus minggu kedua yaitu mengenai merekrut peserta. Ya. Untuk tahap keempat mengenai pelaksanaan kegiatan itu kita laksanakan di bulan Agustus minggu keempat sampai bulan September minggu kedua. Nah, yang kelima monitoring evaluasi. Ya, itu saya laksanakan di bulan September minggu ketiga dan yang terakhir tindak lanjut dan evaluasi nanti di bulan September minggu keempat. Ya. Untuk struktur program nah, di dalam komunitas belajar ini meliputi ada kepala sekolah, ada lokasi kesiswaan, ada pembina OSIS, ada guru PJOK, ada juga wali kelas, dan juga peserta didik yang
memilih ekstrakurikuler futsal. Nah, selanjutnya mengenai kapasitas yang dimiliki oleh sekolah ya. Jadi sekolah ini kan sudah memiliki MOU ya atau bekerjasama dengan pemilik lapangan futsal yang representatif. Jadi kegiatan ini tidak dilaksanakan di sekolah, tapi kita laksanakan dengan cara tadi menyewa lapangan futsal. Dengan adanya kegiatan ini tentunya juga ada tantangan dalam pelaksanaan ini ya. Yang mana karena kegiatan ini dilaksanakan di fasilitas yang disewakan ya. Jadi kita terbatas oleh waktu ya. Karena terbatas waktu tapi di dalam pelaksanaan ini tentunya kemungkinan ya, karena adanya beberapa insiden mungkin waktunya bisa molor. Ya, sehingga itu bisa mengganggu waktu yang sudah kita rencanakan. Nah, tapi kita memiliki rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan tersebut. Ya, yaitu di dalam pelaksanaan kegiatan puncak, maka kita harus memiliki timeline yang jelas sehingga kegiatan bisa diatur dengan baik. Ya. Selanjutnya mengenai keterlibatan komunitasnya. Jadi tentunya di dalam kegiatan ini kita harus berkolaborasi. Ya, jadi di dalam kegiatan di program sekolah. Nah, memang karena sekarang ini kan kita di istilahnya itu disarankan ya, untuk menggerakkan komunitas belajar sekolah. Ya. Jadi kalau menurut saya sih komunitas belajar sekolah kan seperti halnya kalau di dalam kegiatan kita membentuk sebuah kepanitiaan seperti itu. Jadi sehingga melibatkan beberapa pihak. Jadi tidak hanya guru PJOK saja atau mungkin juga nanti membutuhkan guru-guru yang lain. Nah, demikian ya mengenai presentasi dari saya ya. Mungkin apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan ya mohon untuk disampaikan sehingga nanti bisa dijadikan untuk evaluasi dari program saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya mungkin Pak Darto atau Bu Cici bisa memberikan masukan untuk program saya. Oke, monggo Pak Darto. Terima kasih. Di sini saya akan untuk pelaksanaan apa diperlukan untuk kolaborasi dengan pihak lain, pihak luar misalnya tidak dalam lingkup sekolah, tapi seorang yang benar-benar profesional. Itu aja, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Darto masukannya. Jadi intinya di dalam model SEM ini ya, Sport Education Model. Nah, di sini kan kita membiasakan anak untuk memerankan berbagai peran tadi ya. Artinya nanti ada kalau kita yang konvensional ya, ada konvensional yang umumnya misalnya dalam kelas meeting. Nah, itu kita kan wasit dari pihak luar misalnya. Nah, karena ini SEM, ya, jadi anak-anak itu berlatih bagaimana cara memerankan jadi wasit. Nah, itu. Tapi untuk dari luar, ini sementara yang kita pakai adalah pemilik, ya, pemilik dari lapangan futsal itu yang dari mitra luar. Tapi untuk berkaitan dengan tadi mengenai wasit ataupun misalnya juru foto, nah, itu kita ya melatih anak-anak untuk memerankan tersebut sehingga anak itu bisa cara belajar. Di sini kan intinya kan model pembelajaran. Nah, cuman kita sebagai guru ya itu sebagai tadi fasilitatornya atau istilah membersamai lah sepertinya menuntun nanti kalau ada yang tidak pas itu kita luruskan. Nah, jadi intinya di sini adalah bagian dari model pembelajaran ini, model menerapkan model SEM ini. Nah, sehingga nanti kan anak belajar bagaimana menjadi wasit seperti apa. Nah, dan ini kita buat agar iklimnya itu seperti pertandingannya sebenarnya itu. Nah, dengan iklimnya sebenarnya kan nanti mungkin kalau wasit apa istilahnya kan pasti untuk pemain walaupun kadang ini kan temannya sendiri. Namanya tadi iklimnya sudah seperti pertandingan sebenarnya. Otomatis kadang kan emosinya tinggi seperti itulah. Itu bagaimana anak itu juga belajar untuk tadi ya, memerankan jadi
wasit seperti itu. Mungkin itu Pak Dato yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi Bu Suci, nggih Bu Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk program desain nih Pak. Iya. Menurut saya itu adalah salah satu cara atau kegiatan yang menurut saya itu cukup bagus karena dari paparan yang sudah disampaikan Pak Lutfi tadi kan, di mana siswa itu kan belajar berkolaborasi dengan temannya Iya. kan. Di situ ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Di mana di situ siswa diberikan kesempatan menyuarakan pendapatnya, kemudian karena itu sudah pilihannya sehingga kaitannya dengan kepemilikan mereka punya rasa takut diharapkan. Semoga dengan adanya programnya Pak Lutfi ini membuat siswa-siswa kita itu ada rasa tanggung jawab yang Terima kasih. Terima kasih Bu Suci masukannya. Jadi memang kita intinya ini kan kalau dulu programnya kan guru penggerak kan gitu ya. Lah ini kalau di PJOK ini lebih spesifik mengenai PPKG. Nah ini kita memang diarahkan kita itu harus berpusat pada peserta didik kan gitu. Nah jadi kita harus mempertimbangkan mengenai suara, pilihan anak, dan kepemilikan anak. Sehingga dengan adanya ini kan tanggung jawab anak itu bisa kita dimunculkan kita, dan saya yakin anak itu kan pasti memiliki tadi 3 unsur tadi kan, cuman kita kan belum bisa memfasilitasi. Lah dengan adanya ini kita berusaha untuk memfasilitasi tadi yang ada di anak. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya mengenai diseminasi kali ini. Semoga apa yang saya programkan ini bisa berjalan dengan lancar dan untuk kebaikan lembaga kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.